Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap ulama pada Multaqa Ulama Aswaja Kota Bogor. Penyegaran makna kemerdekaan kita dari seremoni menuju kemerdekaan hakiki, merdeka dari penjajahan demokrasi, kapitalisme, dan komunisme. Agustus adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada bulan ini diperingati kemerdekaan negeri ini secara seremonial dengan berbagai acara dari mulai kemeriahan yang sifatnya sederhana sampai pada kemeriahan yang menghadirkan kemewahan. Tahun ini, peringatan acara 17 Agustusan telah dilakukan di IKN upacaranya. Segala persiapan dilakukan dan dipaksakan untuk itu. Gelontoran dana yang luar biasa disiapkan untuk itu. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui bahwa anggaran perayaan HUT RI ke-79 lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebab perayaan digelar di dua tempat, Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Jakarta. Temuan Fitra menyebutkan angka 7,84 miliar rupiah digelontorkan. Sebuah angka fantastis di tengah keterpurukan bangsa ini. Namun itulah acara dan perhelatan seremonial kemerdekaan. Semakin ramai peringatan kemerdekaan kali ini dengan keputusan BPIP yang melarang menggunakan jilbab bagi anggota perempuan paskibraka dengan alasan kebinekaan. Walau dengan alasan tidak ada paksaan di dalamnya, namun jelas itu adalah sebuah sikap anti-Islam. Sebuah sikap melawan arus umat, sedang di TNI maupun Polri saja jilbab diperbolehkan. Dan kemudian ketika ramai diperbincangkan warga, kemudian istana meralat dengan mengembalikan paskibraka yang sudah dari awal memakai jilbab, dan kemudian saat pelaksanaan semua kembali normal. Yang berjilbab tetap dengan jilbabnya, ternyata masih ada di negeri ini yang anti-Islam, walau dia seorang muslim. Lantas, apakah kemerdekaan itu sesungguhnya? Untuk itulah Multaqa Ulama Aswaja diadakan sebagai bentuk ihtimam dan kecintaan yang dipenuhi dengan keinginan untuk memperbaiki negeri yang dicintai ini. Islam hadir dalam rangka menumpas penindasan, penjajahan, dan intimidasi. Islam lahir untuk menumpas penjajahan dan ketidakadilan. Dalam Islam, kemerdekaan hakiki merupakan keadaan di saat kita terbebas dari segala bentuk penghambaan terhadap makhluk, menuju penghambaan secara totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala memberantas kezaliman dan menegakkan keadilan berdasarkan aturan yang bersumber dari wahyunya. Misi pembebasan dan kemerdekaan yang diberikan Islam salah satunya tercermin dari pernyataan Rib'i bin Amir At-Tamimi radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa An-Nihayah dalam bab perang Qadisiyah menceritakan kedatangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku utusan pasukan Islam. Rib'i bin Amir At-Tamimi radhiyallahu anhu, ia menemui Rustum, panglima perang Persia. Di hadapan Rustum ia berkata, Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang dia kehendaki dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dari kesempitan dunia menuju ke keluasannya, dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam. Tidak ada jalan lain untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki kecuali kembali kepada Islam, mengambil Islam sebagai jalan hidup dan solusi atas setiap problem kehidupan yang dihadapi, serta hidup dalam naungan syariatnya. Memang, secara fisik Indonesia telah merdeka, tak ada lagi perang angkat senjata. Namun jika dicermati kembali, apakah sungguh rakyat ini telah merdeka? Indonesia, negeri yang mempunyai sumber daya alam melimpah ruah, terletak di garis khatulistiwa, tanah yang subur makmur, namun kemiskinan masih meliliti rakyatnya. Banyak anak-anak negeri yang tidak mengenyam pendidikan, mahalnya biaya kesehatan, biaya hidup, belum lagi negeri kita yang terus terlilit hutang yang secara tidak langsung hutang adalah salah satu bentuk penjajahan ekonomi. Itulah beberapa problem pelik yang dihadapi negeri ini. Masalah kezaliman dan ketidakadilan yang masih terjadi. Penjagaan terhadap akidah umat juga merupakan hal yang patut menjadi perhatian serius bagi kita semua. Di bidang politik dan budaya pun tidak jauh berbeda. Bahkan di dunia pendidikan kita menjadi sangat prihatin atas lahirnya ketentuan terbaru yang betul-betul membuka keran perzinahan dengan kebebasan alat kontrasepsi kepada pelajar.
Bak tikus mati di gelembung padi. Indonesia masih mengalami penjajahan non-fisik, di mana sumber daya alam yang melimpah ruah hanya dinikmati asing dan segelintir orang saja. Sungguh ironi, semua itu diakibatkan oleh diterapkannya ideologi buatan manusia, baik itu demokrasi, kapitalisme maupun komunisme. Penjajahan ala demokrasi, kapitalisme, dan komunisme sangat terasa dengan kerusakan dan penderitaan yang menerpa rakyat Indonesia. Maka kemerdekaan hakiki adalah bebas merdeka dari demokrasi, kapitalisme, dan komunisme yang menjadi ummul jaroim atas semua kerusakan yang terjadi. Merdeka dengan Islam, merdeka hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merdeka dengan menerapkan syariat yang secara kafah yang akan membawa rahmatan lil alamin. Umat Islam senantiasa berupaya untuk memperbaiki negeri ini, tentunya dengan sistem terbaik yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat butuh perubahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Perjuangan menegakkan kebenaran dan mewujudkan keadilan tidak cukup hanya dengan menggelorakan semangat. Harus dibarengi dengan kejelasan kemana perubahan akan diarahkan dan langkah seperti apa yang harus diayunkan agar melahirkan pergerakan dalam barisan yang tertata rapih dan penuh kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Quran Surat As-Sof ayat 4. Imam Al-Qurtubi meriwayatkan ayat di atas turun ketika para sahabat bertanya, "Launa alam ayyul a'mali ahabbu ilaihi la'amilnahu." Seandainya kami tahu amal yang paling Allah cintai, niscaya kami akan melakukannya. Lalu turunlah ayat tersebut. Maka arah perjuangan dakwah yang harus jelas, yakni untuk terapkan syariat Islam secara kafah, dan itu adalah satu-satunya solusi. Perkara ini tidak harus digawangi oleh ashabul fa'aliyah al-hakikiyah, para ulama sebagai uyunul ummah dan min akhyaril ummah harus berada di garda terdepan. Ulama mempunyai kewajiban bukan hanya menjaga bangsa dari kerusakan dan kehancuran, tetapi juga harus bahu-membahu suka dan duka bersama dalam dakwah yang mulia ini untuk melanjutkan kehidupan Islam dalam institusi formal, serta menawarkan sistem pengganti dari sistem yang telah terbukti tidak mampu memberikan solusi tuntas atas krisis multidimensi dan problematika utama umat ini dengan sistem yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Dengan mempertimbangkan beberapa kondisi. 1. Kondisi negeri ini tidak baik-baik saja, bahkan sudah menuju jurang kehancuran, di mana hutang menumpuk, kehidupan sosial rusak, LGBT dan lain-lain. Perzinahan seakan dilegalkan, keadilan dalam hukum tidak terbukti, harta kekayaan negeri dicuri dan diambil oleh asing dan asing. 2. Kemerdekaan yang ada tidaklah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, walau sudah terbebas secara fisik, namun penjajahan bentuk baru dalam politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya justru semakin jelas. Penjajahan ala demokrasi, kapitalisme dan komunisme. 3. Ternyata masih ada sikap anti-Islam di negeri ini, walau dia seorang Muslim. Bukti bahwa ini warisan penjajah dan penjajahan demokrasi, kapitalisme dan komunisme. 4. Umat Islam adalah penjaga keutuhan negeri ini dan terbukti telah menjadi penjaga terpercaya dalam mengawal negeri ini dengan kecintaan, dengan takbir dan gelora jihad mempertahankan negeri ini. 5. Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki geopolitik yang strategis dengan SDM yang mampu menunjang, sehingga sangat berpotensi untuk menjadi daulatul ula fil alam, negara maju dan adidaya. 6. Ulama sebagai warasatul anbiya adalah orang-orang yang memiliki kecermatan, kecerdasan, serta pandangan jauh ke depan, istiqomah pada al-haq, dan perbuatannya harus sejalan dengan ilmunya. Maka dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, kami, ulama Aswaja Kota Bogor, yang hadir dalam Multaqo Ulama Aswaja Kota Bogor, sebagai bentuk kecintaan kami terhadap negeri ini, menyatakan,
1. Mengajak umat untuk meninggalkan seremoni dan kembali kepada kemerdekaan yang hakiki. 2. Kemerdekaan hakiki adalah dengan menjadikan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariatnya secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam politik dan pemerintahan. 3. Merdeka dari penjajahan demokrasi, kapitalisme dan komunisme dengan kembali kepada Islam secara kafah dalam bingkai khilafah ala minhajin nubuwah. 4. Hentikan semua sikap anti-Islam karena sesungguhnya itu adalah sikap yang diwariskan penjajah. 5. Khilafah, ajaran Islam, ajaran as-sunnah ahlu sunnah wal jamaah termaktub dalam kitab-kitab muktabar menjadi wa'dun wa fardun wa busra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Mengajak seluruh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah sebagai kewajiban syar'i dan solusi fundamental untuk menggantikan penerapan sistem sekuler demokrasi kapitalistik dan komunisme yang menjadi akar masalah dan kerusakan di negeri ini. Penerapan khilafah adalah mahkota kewajiban yang harus diemban oleh seluruh kaum muslim. 7. Negeri ini memiliki potensi untuk menjadi negara besar, ad-daulatul ula fil alam, dengan menerapkan Islam secara kafah dalam bingkai khilafah ala minhaji nubuwah. Dengan pernyataan sikap kami, semoga Allah meridhai kita semua. Wa man nasru illa min indillahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ihdinas siratal mustaqim. Kami atas nama para ulama yang hadir pada Multaqa Aswaja Kota Bogor 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.